kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pelaku curanmor gunakan senjata api di Kabupaten Tangerang nyaris tewas dihakimi massa. Mayat terbungkus karung ditemukan di saluran air di Kota Tangerang. Dibangun dengan anggaran miliaran rupiah, Pasar Baru Cipanas terbengkalai. Seperti inilah kondisi Pasar Baru Cipanas yang berlokasi di Desa Haurgajeruk, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak. Saat ini, hampir seluruh bangunan kios dan los di pasar tersebut tutup tidak berpenghuni. Dari total 300 kios yang tersedia, hanya 7 kios yang dimanfaatkan oleh pedagang, sementara di dalam kios terlihat mulai rusak. Pasar yang dibangun pada tahun 2015 ini menghabiskan anggaran sebesar 16 miliar rupiah yang berasal dari dana APBN. Pasar sempat mangkrak dan diaktifasi dengan anggaran sebesar 8,6 miliar rupiah yang diambil dari APBD tahun 2020 dan diresmikan pada 2023. Namun hingga 2025 berjalan, pasar tradisional tersebut masih saja sepi pengunjung, sehingga membuat para pedagang enggan berjualan di dalam pasar. Bahkan saat ini, sebagian besar pasar kondisinya rusak, seperti bagian talang air hingga menyebabkan kebocoran serta drainase yang tersendat. Sementara pada bagian dalam terlihat atap plafon beberapa kios sudah ambruk, keran air yang mengaliri los tak berfungsi. Menurut salah satu pedagang, pemerintah Kabupaten Lebak setengah hati dalam membangun pasar tersebut. Pembangunan tahun 2015, awalnya pembangunan pasar yang sekarang. Terus tahun 2016 terbengkalai, dilanjutin tahun 2021. Nah, itu 2021 sampai 2022 itu selesai segini ya selesainya kan. Nah, launching lah. Setelah itu launching, terus orang-orang yang pendaftaran itu masuk separoh lah, minimal hampir 50%-an lah yang masuk. Ternyata pasarnya nggak ada perubahan kan. Yang jualan masuk, yang pembeli nggak ada. Jadi orang kemungkinan pada bosen bawa uang dari rumah, cuma hanya untuk biaya makan dia. Akhirnya pada mundur satu-satu. Udah gitu ada gerakan yang dari pemerintah, yang dari MUI awal itu harganya yang kios ini itu ya. Itu aja kan 5 juta juga 5 juta setengah juga kurang. Ternyata ada perubahan katanya itu pasar ini tipe A. Nah, setelah pasar ini tipe A berarti ada keloncakan, bukan naik harga sewanya. Jadi 9 juta 160 kalau nggak salah itu. Pokoknya 9 juta lebih aja. Per tahun itu, Pak? Per tahunnya. Pedagang dan warga berharap pemerintah segera turun tangan menyelesaikan persoalan ini. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak. Ermi Reviani, seorang ibu rumah tangga warga kampung Sarimulya, Kecamatan Setu, Tangerang Selatan, ditangkap unit Reskrim Polsek Cisauk, Polres Tangerang Selatan. Dari tangan pelaku, polisi juga menyita barang bukti hasil kejahatan berupa 5 unit minibus yang telah digelapkan ke sejumlah daerah di Indonesia. Pelaku sendiri ditangkap saat bersembunyi di rumah kontrakannya di Kecamatan Setu, Tangerang Selatan. Meski awalnya mengelak, namun pelaku akhirnya mengakui perbuatannya. Modus pelaku yakni dengan mengaku memiliki usaha perkantoran sehingga membutuhkan banyak mobil. Dari hasil penyelidikan, diketahui pelaku menyewa kendaraan dari rental seharga 10 juta rupiah untuk 1 unit mobil selama 1 bulan. Kemudian tanpa sepengetahuan pemilik, pelaku menggadaikan ke orang lain dengan harga 40 juta rupiah. Uang hasil kejahatan dipergunakan pelaku untuk kebutuhan sehari-hari. Pelaku melakukan penggelapan mobil rental seorang diri sejak bulan Desember 2024. Khususnya bahwa tersangka menyewa atau merentalkan mobil, kemudian menggadaikan lagi kepada beberapa orang. Di pelaku tunggal apa gimana? Sampai saat ini kita sudah melakukan
pengembangan, tapi baru 1 orang. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 378 KUH Pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Ariel Maranus dan Syahbudin Natar melaporkan dari Tangerang Selatan. Sebanyak 226 calon jamaah haji asal Kota Tangerang terancam gagal diberangkatkan karena hingga saat ini belum melunasi biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH pada musim haji 2025. Padahal kloter nasional pertama Banten yang diberangkatkan asal Kota Tangerang akan mulai dilepas menuju embarkasi pada awal Mei mendatang. Berdasarkan data terakhir, dari 1.918 calon jamaah yang dinyatakan berhak melakukan pelunasan, hanya sekitar 1.692 jamaah yang sudah melunasi biaya haji tersebut. Sementara terdapat 69 calon jamaah cadangan yang sudah melakukan pelunasan biaya untuk musim haji tahun ini, dan 11 jamaah haji yang tercatat sebagai jamaah lunas tunda. Menurut Kepala Seksi Haji dan Umroh Kemenag Kota Tangerang, batas akhir pelunasan yakni tanggal 25 April. Pihaknya meminta para calon jamaah haji yang sudah terdata sebagai calon jamaah haji 2025 untuk segera melakukan pelunasan agar dapat diberangkatkan sesuai dengan kloter yang telah ditentukan. Jamaah haji Kota Tangerang yang berhak lunas itu adalah berjumlah 1.918. Sampai dengan tanggal 20 ini yang sudah melunasi adalah sebanyak 1.692 jamaah. Adapun jamaah haji yang tunda yang sudah melunasi berjumlah 11 jamaah. Adapun yang belum melunasi yaitu juga ada yang penggabungan dan juga dari mutasi kabupaten kota berjumlah 226 jamaah. Rencananya para calon jamaah haji asal Kota Tangerang akan diberangkatkan pada 1 Mei 2025 mendatang masuk dalam kloter pertama Banten atau kloter 2 nasional. Hingga saat ini belum dapat dipastikan para calon jamaah haji asal Kota Tangerang ini akan berangkat melalui Asrama Haji Banten yang berlokasi di Cipondoh, Kota Tangerang atau Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang.